Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Assassin keempat tersenyum, sisa pertemuan ternyata lebih menarik. Long Hao Shen, informasi orang dalam Anda telah sepenuhnya terungkap, karena kuil ksatria tidak mungkin menyembunyikan informasi yang terkait dengan Anda. Bagaimanapun, ini terkait dengan seluruh aliansi, dan bagian kedua berkaitan dengan memperkenalkan segala sesuatu tentang Anda. Han Yu bertanya, lalu, apa yang diputuskan aliansi tentang Kapten? Ksatria tersembunyi keempat menjawab, ini tidak dibahas saat itu. Itu dibahas secara pribadi oleh kepala kuil, jadi saya tidak tahu tentang detail spesifiknya. Hanya perintah bahwa jika seseorang menemukan Anda, mereka harus segera membawa Anda ke benteng terdekat. Kemungkinan besar, Anda harus bertemu dengan kepala kuil Assassin Zheng Yue untuk mengetahui jawabannya. Setidaknya tidak ada hal buruk yang akan keluar. Dalam prosesnya dia terbang ke pegunungan pengusir iblis, Assassin heroik keempat mengetahui lebih banyak tentang pasukan pemburu iblis ini. Selain Long Hao Shen, energi spiritual yang lain tidak memungkinkan mereka untuk mempertahankan waktu penerbangan yang begitu lama. Tapi jangan lupa kemampuan curang yang dimiliki Han Yu untuk memungkinkan grup melampaui batas mereka. Jadi di tengah jalan, ketika semua orang hampir kehabisan konsumsi energi spiritual mereka, dia mengaktifkan tungku roh berkah cahaya. Dalam waktu singkat, semua orang memulihkan seluruh energi spiritual mereka. Kegunaannya yang kuat bahkan mempengaruhi assassin tersembunyi keempat. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah jenis tungku roh pendukung yang langka. Tapi dia sebenarnya bahkan belum pernah mendengar tentang tungku roh seperti itu. Awalnya bersemangat mengenai prospek Long Hao Shen, dia datang untuk mendapatkan minat pada seluruh timnya. Seperti kata pepatah, memang tidak ada tentara miskin di bawah jenderal yang baik. Dengan kekuatan Long Hao Shen yang mencengangkan, bagaimana mungkin rekan-rekannya kurang? Meskipun demikian, dia tidak mengajukan pertanyaan ini. Kelompok Long Hao Shen berpura-pura telah menggunakan gulungan tanah, tetapi dengan mengamati dengan penuh perhatian, penyihir di tim mereka tidak menggunakan elemen tanah. Lebih tepatnya, tidak ada pengguna elemen tanah di tim ini. Kota pengusir iblis sama mengesankannya, tetapi dibandingkan dengan terakhir kali kelompok Long Hao Shen datang, kota itu bahkan lebih hidup. Di kota, orang-orang keluar masuk, benar-benar pemandangan yang ramai. Orang-orang sibuk ini semua tampaknya terkait dengan pertahanan kota. Kelompok Long Hao Shen bahkan melihat beberapa penjaga mengangkut persenjataan berat ke arah luar kota. Setelah mendapatkan informasi akurat dari ksatria heroik keempat, Long Hao Shen merasa agak berat. Mengingat kecerdasannya, jika dia tidak menebak apa alasan mengapa Kaisar Dewa Iblis memaksakan kondisi seperti itu kepada aliansi kuil, dia tidak akan cocok untuk disebut pilihan dewa. Hao Yue, saudaraku yang baik, kekuatan macam apa yang kamu miliki? Di dunia Anda sendiri, Anda dianggap sebagai bencana yang mengerikan, dan kali ini, bahkan Kaisar Dewa Iblis menunjukkan ketakutan seperti itu terhadap kamu, sebenarnya tidak memiliki keraguan untuk memicu perang suci. Apakah potensimu begitu menakutkan? Long Hao Shen memang yakin bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak meluncurkan perang suci ini demi dia, meskipun statusnya sebagai pilihan dewa. Dalam sejarah panjang antara iblis dan umat manusia, orang-orang pilihan dewa telah muncul sebelumnya. Misalnya, ini adalah kasus untuk Putri Samsara pada waktu itu, bukankah itu sama untuknya? Hanya satu dewa yang dipilih tidak mungkin cukup bagi seluruh klan iblis untuk membuat celah sebesar itu. Karena ini tidak akan sepadan. Mengingat tentang semua yang terjadi dekat dengan Hao Yue, jawabannya dengan mudah muncul di benak Long Hao Shen. Pertama, pada saat dia menghadapi Dewa Iblis untuk pertama kalinya di pegunungan pengusir iblis, Long Hao Shen masih ingat samar-samar tentang 3 Dewa Iblis berpangkat lebih rendah yang mereka temui. Saat itu, sebelum pingsan dia sepertinya telah mendengar tangisan Hao Yue, yang akhirnya menyelamatkannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang Hao Yue lakukan, dia yakin bahwa dialah yang mengintimidasi para Dewa Iblis ini,
memungkinkan dia untuk kembali dengan calon ayah mertuanya Seng Lingxin, tanpa kematian dalam pertempuran. Tidak lama kemudian, dia bertemu untuk Kaisar Dewa Iblis untuk pertama kalinya. Saat itu, demi Hao Iwe dia datang. Pada saat itu, Hao Iwe masih berkepala 3, dan meskipun dia tidak jelas mengapa deteksi Kaisar Dewa Iblis gagal, dari situasinya, dia pasti tahu sejak saat itu bahwa Hao Iwe akan membawa bencana bagi ras iblis di masa depan, yang menjelaskan mengapa dia datang ke pegunungan iblis dengan sangat bersemangat. Berbagai hal yang terjadi setelah itu masih jelas di kepala Long Haoshen. Hao Iwe melepaskan aura ungunya untuk menyebabkan berbagai iblis kuat menyusut kembali pada berbagai kesempatan. Di antaranya termasuk Ahbao, dan yang mengkonfirmasi dugaan Long Haoshen pasti kali ini di rawa hitam. Tidak pernah dia bisa berharap bahwa Hao Iwe akan mencapai apa yang umat manusia tidak pernah berhasil dalam lebih dari 6.000 tahun, tentang penghancuran pilar Dewa Iblis. Tidak heran Kaisar Dewa Iblis akan memandang Hao Iwe dengan sangat penting. Keberadaannya adalah ancaman bagi inti iblis. Jika Hao Iwe dan dia dibiarkan tumbuh, mungkin iblis akan benar-benar menghadapi kehancuran dengan tangan mereka. Jika hari seperti itu benar-benar datang, itu akan menjadi yang terbaik. Long Haoshen tidak pernah meragukan Hao Iwe. Hubungan antara mereka berdua selalu sempurna, masing-masing dari mereka memiliki bagian dari darah rekan yang mengalir di pembuluh darah mereka. Alasan kekuatannya yang sangat melebihi rekan-rekannya yang lain sebagian besar terkait dengan Hao Iwe. Selain itu setiap evolusi Hao Iwe membawa perubahan dalam dirinya, sangat memperkuat energi spiritualnya. Dia pasti tidak akan menyerahkan Hao Iwe. Bahkan jika dia mati dalam prosesnya, dia harus melindungi Hao Iwe dengan segalanya. Tapi tentu saja, jika dia mati secara nyata, dengan efek kontrak mereka, sayangnya Hao Iwe akan mengikutinya dalam nasib ini. Tapi tekanan Long Haoshen sangat sulit untuk ditanggung. Tidak peduli apa yang dikatakan, Hao Iwe dan dia adalah alasan perang suci yang diprakarsai oleh iblis kali ini. Pasukan lebih dari 10 juta di sisi iblis menentang perlawanan pasukan lebih dari 1 juta manusia. Situasi mengerikan yang akan dialami orang-orang sudah jelas. Ksatria heroik keempat langsung membawa mereka ke ruang pertemuan di kuil assassin, sebelum membuat laporannya dengan tergesa-gesa. Tanpa kehadiran orang luar, semua orang tanpa sadar memfokuskan mata mereka pada Long Haoshen. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan perasaan yang kompleks, dengan hanya Keir yang bingung. Pada saat dia memasuki kuil assassin, ekspresinya sepertinya telah berubah. Samar-samar, Keir merasakan keakraban dengan tempat itu. "Bos, apakah ada sesuatu yang membebani pikiranmu?" Lin Xin memandang Long Haoshen dengan prihatin. Invasi skala besar, perang suci yang diluncurkan oleh Kaisar Dewa Iblis. Berita ini menghantam pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 dengan keras. Dan terlebih lagi, Long Haoshen berada di inti badai ini. Bagaimana rekan-rekannya bisa bebas dari kekhawatiran? Long Haoshen menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, "Bukan apa-apa. Kita hanya perlu mendengarkan pengaturan yang direncanakan aliansi." Kalian semua mendengar apa yang dikatakan ksatria tersembunyi keempat. Aku hanya berpikir untuk bertarung demi aliansi sekarang. Iya, kita harus berjuang demi aliansi. Mata si Masian berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan, gatal untuk bergegas ke medan perang. Yang lain mengangguk secara bergantian, setelah memantapkan pikiran mereka. Long Haoshen adalah jiwa dari tim ini, dan meskipun dia tidak bisa dikatakan sempurna dalam misi masa lalu, setidaknya dia sangat dapat diandalkan. Selama pikirannya stabil, tidak akan ada masalah, dan semua orang secara alami akan jauh lebih baik. Sebenarnya, kerangka pikiran Long Haoshen saat ini pasti kompleks. Hanya dia yang mengerti alasan sebenarnya bahwa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci ini adalah untuk mendapatkan Hao Iwe dan dia. Jika dia berdiri, mungkin seluruh perang ini bisa diakhiri, tetapi bisakah dia melakukan itu? Jawabannya tidak pasti. Ini adalah perang antara dua ras, dan bahkan tanpa pemicu ini, bersama dengan pertumbuhan manusia yang berkelanjutan, perang suci ini cepat atau lambat akan meletus.
Dan Long Hao Shen mungkin adalah putra cahaya, tapi itu tidak mencegahnya untuk menghargai hidupnya juga. Lebih penting lagi, orang yang harus membayar biaya hidupnya untuk menghentikan perang ini bukanlah dia, tetapi teman baik dan saudara baiknya Hao Yue. Setiap orang memiliki keegoisan mereka sendiri. Bahkan dengan hati terbersih dan tersuci yang mungkin dia miliki, Long Hao Shen pada akhirnya tetap menjadi manusia. Dia juga memiliki keinginan egoisnya sendiri, bagaimana dia bisa melihat Hao Yue sekarat seperti itu. Ini sama sekali tidak mungkin, tetapi dia juga tidak mau melihat orang-orang dalam situasi yang mengerikan karena perang suci, oleh karena itu, pikirannya benar-benar berantakan. Dia sudah memiliki resolusi bahwa tidak peduli apa keputusan akhir aliansi, bahkan jika dia diserahkan, dia akan mendukung keputusan ini sampai akhir. Dan dia sudah memutuskan sendiri untuk melaporkan ancaman yang diberikan oleh Hao Yue kepada ras iblis ke aliansi, meninggalkan segalanya untuk mereka putuskan. Membuat keputusan seperti itu sangat menyakitkan bagi Long Hao Shen, tetapi pada saat yang sama, dia merasa jauh lebih santai setelah melakukannya. Setidaknya dia sekarang bisa memaafkan dirinya sendiri. Lebih buruk lagi dia akan dikorbankan oleh aliansi kuil, dan jika semuanya benar-benar berakhir seperti ini, dia hanya akan memilih untuk mati dalam pertempuran bersama Hao Yue. Kehadiran ksatria heroik keempat sangat efektif. Ruang di sekitarnya tiba-tiba sedikit menggigil. Mata tajam Long Hao Shen terkunci pada satu tempat, tangan kanannya tiba-tiba bergerak, sebelum segera kembali ke posisi sebelumnya. Detik berikutnya, sosok abu-abu menginjak lantai, melangkah maju. Itu adalah kepala kuil assassin, Zheng Yue. Penampilan Zheng Yue tertarik pada Long Hao Shen melihatnya menarik tangannya. Dan matanya sepertinya memiliki tampilan yang berbeda. Target pandangan keduanya secara alami adalah Keyer. Ketika Keyer melakukan kontak dengan Zheng Yue untuk pertama kalinya, tubuhnya sedikit menggigil, dan penampilannya yang hilang tampaknya sedikit berderak. Menatap kosong padanya, dia sepertinya sudah kaku. Zheng Yue percaya bahwa cicitnya dalam keadaan gembira karena melihatnya, tetapi tidak memperhatikannya lagi, melihat kembali ke arah Long Hao Shen. Tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangannya, meraih kepala Long Hao Shen di bawahnya. Dengan kekuatan Zheng Yue, kedipan kelima jarinya saja menyebabkan niat membunuh yang sangat dingin menyebar seketika, menyebabkan suhu di seluruh ruang pertemuan anjlok. Kekuatan penindas yang mengerikan langsung mengelilingi tubuh Long Hao Shen. Siapa yang mengira bahwa senior ini akan segera bertindak agresif setelah tiba? Dan kecepatan Zheng Yue mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga pada saat tangannya diangkat, itu segera muncul di depan mata Long Hao Shen, meraihnya tanpa memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi. Kecepatan reaksi Long Hao Shen sangat cepat, pada saat pandangan Zheng Yue jatuh sekali lagi padanya, dia merasakan krisis. Awalnya duduk di kursi, dia tidak langsung berdiri, karena dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Kaki kanannya menginjak kursi di dekatnya, memanfaatkannya untuk meluncur ke belakang. Sementara itu, tangan kanannya maju, menunjuk ke kekosongan secepat kilat. Orang bisa melihat bahwa dalam sekejap ini, tangan kanan Long Hao Shen bersinar seperti kristal emas. Dengan suara desisan yang tajam, sambaran pedang Qi ditembakkan dalam kehampaan, dan secercah cahaya oranye melindungi Long Hao Shen under ruang lingkupnya. Aura pedang emas langsung mengenai telapak tangan Zheng Yue, tidak menemui halangan dan menunda tangan kanannya yang seperti cakar. Pada saat cakar kanan ini turun untuk kedua kalinya, dan yang terkena adalah dinding perisai yang didirikan oleh perisai siput ilahi matahari dan bulan. Kemampuan dinding perisai Long Hao Shen dilepaskan hampir seketika. Dengan tambahan serangan niat pedang kekuatan penuhnya, tangan kanan Zheng Yue hanya berhasil melesat melintasi permukaan dinding perisai. Perisai siput ilahi matahari dan bulan mengeluarkan cahaya oranye lagi, mendorongnya ke belakang tanpa membahayakan Long Hao Shen. Koordinasi seluruh tim ditampilkan saat itu. Meskipun tidak ada yang mengerti mengapa Zheng Yue akan bertindak melawan Long Hao Shen, pengalaman mereka bertarung berdampingan benar-benar berlimpah. Sejauh itu tepat setelah Long Hao Shen baru saja mulai bertindak, yang lain segera mengikuti.
Tangan kanan Sima Xian diayunkan, membiarkan bola cahaya energi membebaskan suara-suara keras saat menabrak Zheng Yue. Dan itu hanya menghalangi jalannya, membiarkannya tidak ada cara untuk terus menyerang Long Hao Shen. Teriakan Phoenix yang bergema mengikuti seketika, Lin Xin tidak ragu-ragu untuk memicu Phoenix apinya. Menghadapi assassin dari langkah ke-9, apakah ada pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga sejak awal? Pedang Han Yu membawa aura panik, saat memotong ke depan, di depan jalan Zheng Yue, mengarah ke lututnya. Perisai jiwa ilahi Wang Yuan terbang, mengarah langsung ke leher Zheng Yue. Han Yu dan yang lainnya menutupi bagian atas dan bawah, dan dengan tambahan Sima Xian, mereka dapat dikatakan telah menghentikan semua kemungkinan rute Zheng Yue. Yang paling mengejutkan Zheng Yue adalah bahwa pada saat yang sama orang-orang kecil ini bereaksi, api yang meluap meledak. Kekuatan menakutkan dari naga iblis memenuhi seluruh ruangan hampir seketika. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang ruangan belaka, seluruh kuil assassin seharusnya merasakan kehadiran kekuatan naga ini. Keir adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Dia masih dalam keadaan yang benar-benar membosankan, berdiri tidak bergerak dengan bodoh, dan memikirkan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Zheng Yue memang layak untuk reputasinya sebagai kepala kuil assassin. Menghadapi pengepungan anak-anak muda ini, terlepas dari keterkejutan batinnya, reaksinya tidak lambat sama sekali. Kakinya sedikit bergerak, dan dalam sekejap setelah menghindari bola cahaya energi yang menabrak dari samping dan mendorongnya dengan tangan kanannya, tubuhnya melayang secara horizontal, menendang dengan kedua kakinya ke serangan. Wang Yuan dan Han Yu anak-anak muda ini masih hanya pada langkah ke-6 kultivasi. Zheng Yue telah mencapai langkah ke-9, meskipun dia tidak memandang rendah mereka, dia tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya melawan lawan level ini. Jadi dia hanya menggunakan energi spiritual paling dasar yang beroperasi, bereaksi melalui nalurinya. Tapi bertentangan dengan harapan Zheng Yue, dia terlalu ceroboh. Dia memang terlalu meremehkan pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, terutama kekuatan tangguh dari bola cahaya energi Sima Xian. Ketika Zheng Yue mencoba memotongnya, dalam imajinasinya, senjata ini pasti sangat berat, tetapi energi spiritual Sima Xian terikat padanya, jadi dia pasti akan dikirim terbang. Menarik kekuatan dari kekuatan pendorong setelah serangannya, dia akan menendang 2 serangan dari sayap, setelah itu berurusan dengan Phoenix mendesis melepaskan api biru tidak akan menjadi masalah. Tapi sesaat setelah tangan kanannya bersentuhan dengan bola cahaya raksasa, Zheng Yue menyadari kesalahannya. Senjata yang tampak bodoh itu sebenarnya jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dengan suara ledakan yang keras, Zheng Yue merasakan kekuatan yang kuat menjabat tangannya. Ini adalah kemampuan penghancur dari senjata bola energik. Jika hanya itu, Zheng Yue tidak akan menderita luka apapun dengan energi spiritualnya lebih dari 100.000 unit. Lebih penting lagi, pada saat menggunakan bola cahaya energi, Sima Xian menggunakan tungku roh guntur dewa ungu miliknya. Oleh karena itu, saat tangan kanan Zheng Yue menyentuhnya, kilat ungu tiba-tiba meledak, menabrak telapak tangannya untuk menyebar luas ke seluruh tubuh Zheng Yue. Dengan kekuatan energi spiritual seperti itu, melukai Zheng Yue tidak terpikirkan oleh tungku roh guntur ilahi ungu. Namun, kelumpuhan yang dipicu oleh guntur mulai berlaku. Untuk assassin di tingkat Zheng Yue tidak ada detail yang dapat dianggap tidak signifikan pada saat pertempuran. Bahkan jika itu membuat kontak kurang dari 1 detik, ini membatalkan seluruh rencananya. 2 kaki yang dia tembak di udara mati rasa, sebelum bertabrakan dengan pedang liar merah dan perisai jiwa ilahi. Zheng Yue sangat kuat, tapi itu hanya kekuatan fisik. Apa yang dia tabrakan adalah peralatan legendaris. Wang Yuan dan Han Yu diusir, tetapi Zheng Yue juga tidak baik. Ditandai dengan kilatan panik mereka, kedua peralatan legendaris ini menghancurkan tubuhnya yang lumpuh, menundanya lebih jauh. Tepat pada saat ini, Phoenix api Lin Xin mencapainya, langsung menyembur keluar dengan api merah panas, dan meledak dengan kekuatan mengerikan yang hampir menelan seluruh tubuh Zheng Yue. Jantung api Phoenix.
Ini adalah satu-satunya kemampuan Tungku Roh yang menyatu, dan itu menyebabkan Lin Xin menderita serangan balik yang sangat besar setiap kali dia menggunakannya. Awalnya, pada saat dia baru saja mendapatkan teknik ini, dia berhasil menggunakannya untuk memblokir Raja Zombie dari langkah ke-8, melukainya untuk sebagian besar. Zheng Yue secara alami lebih kuat dari Raja Zombie, tetapi masalah terbesar adalah, dia tertangkap tidak siap. Lin Xin menjadi semakin mahir dalam mengendalikan api. Jadi, pada saat dia campur tangan, kekuatan di Phoenix apinya sudah terakumulasi, yang semuanya meledak saat bertabrakan. Dasar para bocah kecil, Zheng Yue mengutuk keras, keluar dengan cahaya abu-abu yang berkilauan. Aura tajamnya segera memotong tenggorokan Phoenix biru, menyebabkannya menghilang dalam sekejap, dan semuanya kembali normal. Dengan tendangan demi tendangan sekelompok laki-laki termasuk Long Haoshen yang dinding perisainya ditarik setelah dikirim terbang. Tapi Zheng Yue tidak terus menyerang, menghadapi naga iblis yang menempati setengah dari ruangan dengan ekspresi aneh. Dia sangat waspada. Yinger, hentikan. Senior tidak memiliki niat jahat. Meskipun Long Haoshen kesakitan karena tendangan itu, dia memerintahkan dengan tergesa-gesa. Kekuatan naga iblis terlalu besar, menyebabkan kuil assassin salah paham tidak akan ada gunanya. Dengan kilatan cahaya hitam, di bawah tatapan bodoh Zheng Yue, naga iblis yang sebelumnya agresif berubah kembali menjadi bentuk babi kecil yang lemah yang dipegang di pelukan Chen Yinger, bahkan menunjukkan ekspresi mengejek.